Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas tentang beberapa pilar-pilar akidah yang lebih membuat kita tenang dalam menghadapi kehidupan di dunia ini yang penuh dengan problematika, penuh dengan pernak-pernik kehidupan, ya, hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang tidak selaras dengan cita-cita kita, dan demikianlah kehidupan dunia. Tabiatnya demikian. Dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam hal-hal yang sering berlawanan dengan keinginan kita dan cita-cita kita, agar kita tahu bahwasanya di sana ada negeri akhirat yang semua yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga apa saja yang kalian hasratkan oleh jiwa kalian, walakum fiha ma tad'un, dan di surga apa saja yang kalian minta. Tad'un dalam sebagian ahli tafsir mengatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, bagi kalian di surga apa yang kalian hasratkan, dan bagi kalian di surga apa yang kalian dakwahkan. Dakwahkan itu apa yang kalian akui. Kalau kita di dunia sering kita ngaku-ngaku, itu ini saya, itu rumah saya, itu ini saya, ternyata bukan. Kita banyak di dunia orang ngaku-ngaku, sungguhnya saya bisa begini, saya bisa begitu, ternyata pengakuannya tidak benar. Tapi di surga orang ngaku apa saja benar. Mengaku ini, mengaku anu, mengaku ini. Jadi firman Allah, walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian di surga apa yang kalian dakwahkan, apa yang kalian akui. Ini luar biasa, karena seorang ngaku apapun akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya demikianlah Allah menjadikan dunia ini darul ibtila, tempat ujian penuh dengan pernak-pernik kehidupan, problematika yang silih berganti tiada hentinya, agar seorang selalu merindukan darul akhirah dan sadar bahwa dunia ini hanyalah apa? Sementara. Dia akan berpindah dari dunia ini menuju pada negeri yang sesungguhnya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya darul akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Ya. Seandainya seorang di dunia ini diberikan semua keinginannya, dia akan lupa dengan hari akhirat. Dia akan lupa dengan hari akhirat. Tapi di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan di atas muka bumi ini hal-hal yang menyedihkan. Terkadang membuat kita senang, terkadang kita sedih, terkadang kita tertawa, terkadang kita menangis. Terkadang sesuai dengan keinginan kita dan betapa sering tidak sesuai dengan keinginan kita. Hal-hal inilah problematika ini yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Terkadang menjadikan kita goyang atau menjadikan seseorang tidak kuat menghadapinya. Hilanglah ketenangan dari batinnya, masuklah kegelisahan, gundah gulana dalam hatinya, akhirnya merusak kebahagiaannya, merusak kehidupan duniawinya, relasinya dengan anak istrinya, dan juga merusak ibadahnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya menyampaikan beberapa tips, keyakinan yang semoga dengan kita meyakini hal tersebut, maka kita akan lebih tenang dan tentram dalam menghadapi berbagai macam gejolak dalam kehidupan ini dan problematika yang datang silih berganti, ya. Dan kita yakin bahwasanya semua orang pasti diuji, ya. Tidak ada yang tidak diuji. Orang kaya diuji. Jangan disangka hanya orang miskin yang diuji. Orang kaya juga diuji. Orang miskin sakit, orang kaya juga sakit. Ya tidak, ya. Orang miskin mungkin ada yang sakit sederhana, mencret. Apa orang kaya ada yang mencret? Banyak orang kaya mencret. Banyak. Satu demam, yang lain juga apa? Demam. Ya. Jangan disangka hanya si miskin yang diomeli sama istrinya. Emang si kaya tidak diomelin sama istrinya? Mungkin diomelin sama istri-istrinya. Hidup ini tidak ada yang luput dari apa? Kesedihan. Antum kira jangan orang miskin yang tidak bisa tidur.
Terkadang orang miskin lebih mudah tidur daripada si kaya yang memiliki kasur yang sangat mewah, sangat mahal, namun dia sulit apa? Tidur. Karenanya sampai seorang ulama seperti salah seorang syekh mengatakan, ya, kalau seorang mau mengamati dengan jujur, maka dia akan dapati bahwasanya sebenarnya kebahagiaan bisa diraih oleh si miskin maupun si kaya, ya. Si miskin mungkin diambil darinya atau tidak diberikan kepadanya banyak hal oleh Allah, tidak berikan dia ini, Allah tidak berikan dia itu, Allah tidak berikan dia, tapi dia diberikan kebahagiaan dari sisi yang lain. Dia mudah tidur, tidak banyak pikiran, dia pergi ke masjid dengan nyaman. Si kaya mungkin kita lihat dia diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta, diberikan ini, tapi kita tidak tahu apa yang diambil oleh Allah darinya. Apa yang diambil oleh Allah darinya. Seandainya kalau kita masuk seluk-beluk kehidupannya, kita akan dapati dia banyak masalah. Dia banyak masalah. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala, kalau kita tahu tabiat kehidupan, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Sejak dia dilahirkan sampai dia meninggal penuh dengan kepayahan. Sejak dia lahir dia sudah payah, menangis, memayahkan ayah dan ibunya, di hidup merangkak. Kemudian seterusnya dia dari satu kepayahan kepada kepayahan yang lain, dan dia terus dilanda dengan kepayahan-kepayahan, apalagi ketika sakaratul maut, apalagi dalam alam barzakh, apalagi ketika dibangkitkan, dan kepayahan itu semua berhilang ketika dia menginjakkan kakinya di surga. Jadi jangan berangan-angan bahwasanya kita hidup tanpa masalah, ya. Siapapun hidup pasti menghadapi apa? Masalah. Yang ingin hidup tanpa masalah mati saja, ya. Yang ingin hidup tanpa masalah mati saja, karena dunia ini tempat masalah, tempat problem, ya. Tempat ujian, ya. Oleh karenanya untuk memudahkan kita, menenangkan kita menghadapi berbagai macam problematika kehidupan dunia, maka mungkin ada beberapa tips yang mungkin saya sampaikan di sini agar kita lebih tenteram menghadapi berbagai macam pernak-pernik kehidupan. Di antara hal yang membantu kita agar bisa tenteram dan tenang dalam kehidupan ini adalah memiliki sifat qanaah, yaitu menerima dengan apa yang Allah berikan, apa yang Allah bagi kepada kita, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima a'ta. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki yang kafaf. Kafaf itu cukup, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Kalau berlebihan repot hisapnya, kalau kurang juga menyibukkan seseorang. Siapa yang diberi rezeki dengan kafaf, berkecukupan, tidak berlebihan, tidak kurangan, maka itu suatu keberuntungan. Dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qanna'ahu Allah bima atah atau bima a'tah, dan Allah menjadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Orang seperti ini adalah orang yang sungguh beruntung. Dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Demikian juga dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, irda bima qasamahu Allahu lak takun agnan nas. Ridalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling berkecukupan, orang yang paling kaya. Ridhalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Karena kita tahu bahwasanya kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati, ya. Laisal ghina an kathratil arad walakin innamal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya jiwa, merasa cukup, merasa tentram. Siapa yang diberikan qanaah, maka dia telah diberi rezeki yang sangat besar. Dia telah diberi rezeki yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja dunia sama. Sungguhnya kau dan raja dunia sama, karena raja dia pengin luas arealnya, dia pengin indah istananya, dia pengin ini, pengin itu. Kenapa? Dia ingin mencari kebahagiaan, ya, agar dia qanaah. Namun dia belum tentu qanaah. Tapi kalau seorang yang sudah meraih qanaah, meskipun apa yang dimiliki hanyalah terbatas, maka sungguhnya dia sudah meraih kebahagiaan. Bahkan bisa jadi dia lebih bahagia terlebih dahulu daripada sang raja. Oleh karenanya seorang berusaha melatih dirinya untuk qanaah, menerima dengan apa yang Allah berikan. Tapi di antara cara agar kita bisa qanaah, sebagaimana yang disampaikan
oleh salah seorang salaf yang bernama Hatim Al-Asam dalam suatu nasihatnya. Dia berkata, "Inni ra'aitun nasa yadhummu ba'dhuhum ba'dhan." Sungguhnya aku melihat orang-orang saling mencela satu dengan yang lainnya. Wa yaghtab ba'dhuhum ba'dhan. Aku melihat orang-orang saling menggibah satu dengan yang lainnya. Aku mengamati orang-orang, ternyata banyak yang mencela satu dengan yang lainnya. Aku amati lagi, ternyata banyak yang menggibah satu dengan yang lainnya. Fa wajadtu asla dzalik minal hasad fil mal wal jah wal ilm. Aku dapati kebanyakan orang saling mencela, saling menghasad, asal muasalnya adalah karena hasad. Hasad dalam harta, hasad dalam kedudukan, dan hasad dalam ilmu. Harta bikin orang hasad, al-jah, kedudukan, jabatan, dimuliakan orang, tidak dimuliakan, dihormati, tidak dihormati, juga bikin orang hasad. Dan juga ilmu juga bikin orang hasad. Satu lebih pintar, satu kurang pintar, satu lebih banyak hafalannya, satu kurang hafalannya, satu belajar mendapatkan gelar yang lebih tinggi, satu kurang gelarnya, maka timbul hasad. Hasad berputar pada harta, kedudukan, dan ilmu. Dia mengamati orang ngomong sana, menjelekan yang lain, gibah satu dengan gibah yang lain, ternyata penyakitnya satu, hasad. Dalam harta, dalam jabatan, dalam ilmu. Ini diantara pengamatan Hatim Al-Asam. Dia mengamati ternyata hasad itu bukan cuma karena harta, tapi jabatan juga bisa menimbulkan apa? Hasad. Dan ternyata ilmu juga bisa bikin apa? Hasad. Sampai ada buku judulnya Tahasudul Ulama, hasad di antara kalangan para ahli ilmu. Ya, bahkan disebutkan al-hasad baina ahli ilm, hasad di antara pemilik ilmu, ya, seperti hasad di antara ahli amwal. Bahkan lebih parah, bisa jadi lebih daripada hasad di antara pemilik harta. Kenapa lebih parah terkadang? Karena ahli ilmu ini terkadang terkait dengan pengikut. Semakin banyak ilmu, semakin banyak pengikutnya, sehingga seorang yang mungkin pengikutnya sedikit hasad kepada yang lainnya. Tapi apa solusinya? Dia berkata rahimahullahu taala, "Fa wajadtu asla dzalika min al-hasad fil mal wal jah wal ilm." Aku dapati sebab keributan itu semua adalah karena hasad dalam harta, dalam kedudukan dan ilmu. Fa ta'ammaltu fi qouli ta'ala. Aku pun merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kamilah yang membagi kehidupan mereka di antara mereka, itu rezeki mereka di antara mereka dalam kehidupan dunia. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, ya. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'dhin darajat. Kata Allah, kamilah yang membagi kehidupan dunia. Kami membagi segala yang terkait dengan kehidupan dunia bagi mereka di dalam kehidupan dunia mereka. Kemudian kata beliau, fa'alimtu annal qismata kanat minallah. Maka aku sadar bahwasanya pembagian semua yang ada di dunia ini adalah yang bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fil azal, sejak zaman azali Allah sudah membagi, si fulan akan menjadi lebih berilmu, si fulan akan meraih jabatan yang lebih tinggi, si fulan hartanya akan lebih banyak, si fulan akan lebih cantik, si fulan kurang cantik, si fulan lebih ganteng, si fulan kurang ganteng, dan seterusnya, si fulanah lebih cantik. Ya. Semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala fil azal. Aku tahu yang bagi itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala, fama hasadtu ahadan, maka aku tidak pernah hasad kepada seorang pun. Wa raditu bi qismatillahi ta'ala, dan aku ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara obat yang paling manjur agar kita tidak hasad dan kita qanaah. Yaitu kita tahu bahwasanya yang bagi ini semua siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membagi dengan ilmu. Allah Maha berilmu, Allah Maha adil, Allah Maha mengetahui. Allah lebih tahu kemaslahatan seorang hamba dari hamba itu sendiri. Karena Allah yang menciptakan kita. Ya. Bahwasanya Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq?" Bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang yang diciptakan? Allah yang menciptakan kita, Allah menciptakan bumi, Allah tahu tentang masa depan. Maka Allah lebih tahu tentang kita. Ketika Allah memberikan kita pembagian baik dalam sisi fisik, dalam sisi penampilan, dalam sisi harta, kedudukan, jabatan, ilmu, kita ridha. Kita ridha dan jangan kita hasad kepada orang lain. Di antara obat yang sangat manjur. Kalau kita tidak ridha, maka kita akan hidup dengan kesengsaraan. Kita i'tirad, kita akan seakan-akan kita protes dengan pembagian Allah. Seakan kita mengatakan, "Ya Allah, pembagianmu enggak pas."
Harusnya saya lebih ganteng daripada dia, harusnya. Harusnya saya lebih kaya daripada dia. Dia saja waktu di sekolah ranking 10, saya ranking 1, kenapa dia lebih kaya? Ini seakan-akan kita protes. Ya Allah, kenapa wajahnya lebih jelek dari saya, kok istrinya lebih cantik? Ini juga protes sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membagi dengan ilmu. Oleh karenanya di antara contoh yang mungkin yang menarik yang menjadi renungan kita, terkadang kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang adalah sebab dia diuji dengan ujian yang berat. Contoh sederhana, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam diberi ketampanan luar biasa. Sampai ketika waktu Isra Mi'raj Rasulullah SAW ketemu dengan Nabi Yusuf, maka Rasulullah SAW berkata, laqad u'tiya syatral hasan. Sungguhnya Nabi Yusuf telah diberikan setengah ketampanan. Sebagian ulama berpendapat kalau ketampanan di dunia ini dikumpulkan jadi satu, setengahnya buat Nabi Yusuf. Buat antum wallah alam berapa ya. Tapi Nabi Yusuf sangat-sangat tampan, saking tampannya ketika para wanita melihat ketampanannya, mereka sampai memotong-motong tangan mereka, berdarah dalam kondisi mereka tidak sadar, histeris karena begitu tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ketampanan tersebut membuat dia diuji, ya tidak? Diuji, akhirnya dirayu oleh seorang wanita Imratul Aziz yang konon namanya Zulaikha, dirayu, akhirnya dia selamat. Taib, selamat pada ujian pertama. Kemudian dirayu lagi oleh ibu-ibu di Mesir. Akhirnya dia selamat lagi, tetapi akhirnya dia dipenjara. Yusuf dipenjara alaihissalam karena ketampanannya. Subhanallah. Adakah seorang dipenjara karena ketampanannya? Ada. Nabi Yusuf alaihissalam. Seandainya dia tidak tampan, dia tidak akan berhadapan dengan ujian-ujian tersebut. Oleh karena kenikmatan yang dimiliki oleh seorang terkadang mengantarkan dia pada ujian-ujian berikutnya. Saya dulu waktu masih SMP, saya punya kawan, masya Allah, bukan kawan, orang lah, satu sekolah, tampan luar biasa. Terus zaman itu dia naik motor Tiger, saya nggak punya motor. Wanita-wanita sekeliling dia banyak sekali. Kita lihat, masya Allah. Kalau mungkin seseorang di posisi dia, nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Ternyata dengan wajah yang biasa-biasa, Allah hindarkan dari berbagai macam ujian. Seandainya antum tampan, mungkin antum diuji. Ya. Dan kapan antum akan bertahan dengan ujian tersebut? Suatu saat antum akan terjungkal, terjerumus dalam maksiat. Oleh karenanya, ketika seorang diberi bukan wajah pas-pasan, tapi seadanya, secukupnya, maka jangan hasad kepada yang lebih tampan. Sungguhnya orang lebih tampan ada ujiannya tersendiri. Demikian juga ibu-ibu, mungkin lihat wanita lebih cantik. Lihat betapa banyak wanita lebih cantik tidak bisa menghadapi ujian. Akhirnya jadi artis, akhirnya memamerkan aurat, akhirnya ikhtilat dengan laki-laki, akhirnya minum khamar, akhirnya nikah selingkuh. Kenapa? Gara-gara kecantikannya. Sementara seorang mungkin wajahnya bukan pas-pasan tapi seadanya, tidak mengalami hal itu. Dia hidup dengan suaminya dengan kebahagiaan, punya anak, bisa ibadah dengan tentram. Ini satu contoh saja bahwasanya kalau kita melihat pada kelebihan yang Allah berikan pada seorang, kita jangan hasad. Sungguhnya di balik kelebihan itu pasti ada ujian tersendiri. Contoh sederhana, misalnya masalah ilmu. Mungkin di antara kita ada seorang dai. Mungkin kalau ngaji yang hadir 10 orang, 15 orang. Kalau YouTube yang ikut cuma 5 orang. Terkadang yang live yang ikut cuma 1 orang, dia sendiri yang apa? Sementara yang lain mungkin ribuan, yang hadir mungkin puluhan ribu. Enggak usah hasad. Sungguhnya orang tersebut yang sedang tenar tersebut diuji dengan ujian yang berat. Pengikut banyak, bisa jadi bikin dia ujub, bisa bikin dia sombong, merasa dirinya tinggi, bisa jadi melupakan teman-teman lalunya yang banyak penyakit akan menimpanya. Belum di ujian berikutnya, dia jalan ke sana ditegur orang, capek dia. Saya ketemu seseorang pas musim haji, dia bilang, aduh capek saya Ustaz. Kenapa capek? Diberhentiin orang terus. Saking terkenal, ya. Kalau antum nggak terkenal, siapa yang berhentikan antum? Nggak ada yang berhentikan antum. Santai aja, antum ibadah dengan tenang. Keluar dari hotel ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, santai aja. Nggak ada yang ganggu antum. Jalan sama istri juga nggak ada yang ganggu. Kalau antum terkenal bawa istri, tahu ada akhwat yang stop. Istri juga gimana? Nanti ngomel-ngomel belakang di sini. Intinya kita ridho dengan apa yang Allah berikan pada kita. Mungkin Allah tidak berikan keterangan pada antum karena hati antum enggak kuat.
Mungkin dia diberikan hatinya sudah kuat. Kalau kita di posisi dia belum tentu kita mampu. Ini contoh misalnya. Betapa banyak orang diberi ilmu yang tinggi jadi angkuh, jadi sombong, jadi mentang-mentang banyak. Mentang-mentang. Dan sombong nyata-nyata. Memang saya ini orang alim, memang saya begini, memang saya begini. Dia ucapkan tanpa malu-malu. Padahal ilmunya biasa-biasa, tapi hatinya tidak kuat ketika diberi anugerah ilmu yang banyak. Maka seorang tidak perlu hasad kepada yang lain. Antum hasad sama orang yang punya harta banyak. Pertama antum pikirkan hisab dia banyak. Hari akhirat. Hisab dia sangat apa? Banyak. Setiap uang yang kita miliki dihisab. 100.000 dihisab atau tidak? Dihisab. Apalagi 1 juta, apalagi 100 juta, apalagi 1 miliar. Mungkin di antara kita ada yang enggak pernah lihat uang 1 miliar. Ada? Banyak yang belum pernah lihat uang 1 miliar. 100 juta aja enggak pernah pegang. Kalau utang dicatat banyak. Saya cuma tuh punya uang miliar-miliar. Wah, hisabnya kayak apa? Akan ditanya min aina iktasabu fima anfaqa, dari mana kau dapatkan, sudah bingung jawabnya. Antum kira dapat uang 1 miliar mudah, pasti 100% halal? Belum tentu. Banyak urusan, begini nabrak sana nabrak sini, sogok sana sogok sini, pegawai mungkin begini modelnya, begitu modelnya, ya. Belum tentu syar'i semuanya, ya tidak? Belum tentu syar'i semuanya. Nah kalau belum tentu syar'i semuanya, ada hisabnya enggak? Ada. Ente yang punya duit sedikit enggak mengalami itu. Enggak mengalami itu. Belum tentu yang punya uang lebih nyaman daripada antum. Oleh karena tidak perlu kita hasad sama orang yang memiliki harta yang lebih banyak. Saya katakan tadi di awal pengajian, antum sekarang melihat apa yang Allah berikan pada dia. Antum tidak tahu apa yang Allah cabut dari dia. Ya, ada orang kaya raya tapi ternyata anaknya bermasalah. Anaknya nakal, anaknya ada yang cacat, istrinya ada yang selingkuh misalnya, atau ada pengkhianat di dalam perusahaannya. Banyak. Antum bayangkan kalau antum punya pegawai 1.000 orang. Terus selama ini antum senang duit banyak, terus mau lebaran antum harus pikir THR-nya. Pusing atau tidak? Pusing. Dia senang-senang. Sebentar lagi dapat apa? THR. Kita yang bos mau kasih THR apa? Pusing. Pusing. Pandemi kemarin, betapa banyak orang kaya pusing. Orang miskin-miskin bisa tertawa, orang yang datang ngeluh, Ustaz itu pengusaha. Yang datang, aduh gimana, aduh begini. Yang bukan pengusaha santai aja hadapi, tenang. Ya mungkin ada gejolak tapi tenang. Oleh karenanya jangan antum melihat apa yang Allah berikan pada dia, antum tidak tahu apa yang Allah ambil darinya. Karena itu tidak perlu antum hasad sama orang yang lebih kaya. Antum boleh jadi orang kaya, berusaha. Tapi jangan hasad sama orang. Silakan kerja, tapi jangan hasad sama orang. Apalagi hasad-hasad perkara dunia. Demikian juga antum jangan hasad sama orang memiliki jabatan yang tinggi. Mungkin antum punya jabatan rendah. Lihat orang jabatan tinggi, antum kira orang pejabat tinggi itu hidupnya pasti bahagia? Belum tentu. Lagi udah musim pemilu, sengsara atau tidak? Sengsara. Harus siapkan ini, siapkan kampanye, saingan dengan lawan politiknya, pusing, ribut terus di medsos. Yang nonton aja pusing, apa yang melakukannya. Jadi maksud saya, adalah apa yang Allah beri kepada antum terima. Maksudnya bukan berarti kita tidak maju, berusaha maju, tapi tanpa harus hasad sama orang lain. Kalau lihat orang punya kelebihan, kita bilang alhamdulillah apa yang Allah berikan pada saya, Allah lebih tahu. Allah yang berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang telah membagi kehidupannya di dunia, rezekinya, ketenarannya, jabatannya, fisiknya, kami yang bagi. Dan Allah yang lebih tahu tentang apa yang Allah lakukan. Sudah kita ridha saja. Kalau belum saatnya Allah kasih, jangan protes, jangan hasad. Nanti saatnya Allah kasih, mudah-mudahan hati kita sudah kuat bisa menjalaninya. Karenanya inilah salah satu hal yang menjadikan seorang tentram dalam kehidupan ini ketika dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Dari situ para ulama mengatakan, ya, dalam hidup ini fokus dengan apa yang bermanfaat bagi kita dan jangan terlalu melihat kepo terhadap kelebihan orang. Lihat ini, lihat lihat kekayaan orang, lihat ini. Itu yang membuat hati kita sengsara. Hati kita belum kuat untuk bisa qanaah. Ya. Tapi ya, syariat menyuruh kita untuk melihat yang lebih di bawah, ya.
La tanzuru ila man fawqakum walakin inzuru ila man asfala minkum fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Jangan lihat ke atas urusan dunia, tapi lihat ke mana? Ke bawah. Itu lebih membuat engkau tentram dan ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum, agar kau tidak merendahkan karunia yang Allah berikan kepadamu. Nikmati apa yang Allah berikan. Karena kalau kita lihat ke atas terus, kita tidak akan pernah bahagia. Makanya ada seorang salaf mengatakan, saya hidup berteman dengan orang-orang kaya, maka saya sengsara. Saya lihat baju mereka lebih bagus daripada bajuku. Saya lihat kendaraannya lebih bagus dari apa? Kendaraanku. Saya lihat ininya lebih bagus daripada ini. Akhirnya saya hidup sengsara. Ketika saya bergaul sama orang miskin, saya bahagia. Makanya hati-hati. Ya. Qanaah yang sudah antum ada pada diri antum jaga. Jangan sampai rusak. Sebagian orang istrinya qanaah, tapi salah bergaul, rusak dia. Istrinya bergaul sama temannya istri orang kaya, rusak dia. Pulang-pulang sudah tidak qanaah lagi. Abi pingin beli ini, pingin beli ini. Pergi main ke rumah tetangganya baru beli kulkas baru. Pulang, beli kulkas baru. Ya kulkas lama belum rusak, enggak apa-apa, tambah lagi satu. Enggak ada uang. Insyaallah tawakal sama Allah. Hutang. Dia sengsara, kita juga ikut-ikut apa? Sengsara. Repot kalau punya istri sudah tidak qanaah. Maka berusaha memiliki hati yang qanaah dengan pengamatan sedikit di antaranya kita tahu yang bagi ini siapa? Allah. Allah tahu mana yang lebih pas, mana yang lebih tepat. Udah, apa yang Allah kasih pada kita itu yang terbaik bagi kita insyaallah taala. Baik, ini yang pertama yang mungkin membuat kita bisa tenteram dalam menghadapi pernak-pernik kehidupan dunia, yaitu kita qanaah dengan apa yang Allah berikan pada kita agar kita bahagia. Kalau kita sudah bahagia, kita mudah berinteraksi di rumah, mudah senyum, semangat beribadah, ya sudah, alhamdulillah. Ya, kita memuji Allah dengan apa yang Allah berikan pada kita. Tapi perkara yang kedua yang membuat kita bahagia atau bisa lebih tenang menghadapi ujian-ujian kehidupan ini, yaitu kita tahu bahwasanya semua musibah yang menciptakan musibah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ya. Saya carikan ayatnya. Kalau tadi Az-Zukhruf ayat 32, ini ayat At-Taghabun ayat 11. At-Taghabun ayat 11 kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada satu musibah apapun, sini umum. Ma asaba min musibah. Tidak ada musibah yang menimpa, musibah apapun terkait dengan diri kita, terkait dengan ekonomi kita, terkait dengan kesehatan kita, terkait dengan keluarga kita, terkait dengan harga diri kita. Semua musibah terkait dengan kita illa biidznillah. Tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini di antara hal yang menenangkan jiwa kita tatkala kita terkena musibah. Dan saya katakan tadi, dalam hidup ini banyak hal yang tidak kita sukai. Musibah itu apa? Suatu yang menimpa kita yang tidak kita sukai. Tidak selaras dengan hawa nafsu kita. Tidak sejalan dengan cita-cita kita. Tidak sesuai dengan rencana yang sudah kita canangkan, yang sudah kita jalankan. Ternyata di luar di luar harapan, ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Itu namanya musibah. Di antara hal yang menenangkan kita tahu itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, yang menimpa diri kalian atau yang menimpa di atas muka bumi ini. Bencana kayak apa, kayak banjir, macam-macam musibah di atas muka bumi ini, ya. Gempa, sekarang lagi masalah polusi, semua yang sebelumnya corona, berbagai macam musibah. Fil ardi wala fi anfusikum, yang menimpa diri kalian atau menimpa di atas muka bumi. Illa fi kitabin,
Tidak ada satu musibah pun kecuali telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, sebelum kami eksekusi, sebelum kami ciptakan musibah-musibah tersebut. Inna dzalika 'ala Allah yasir, ini semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tulis di Lauhil Mahfuz, kemudian Allah ciptakan terjadinya musibah-musibah tersebut. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa atas apa yang luput dari kalian. Terkena musibah jangan putus asa, karena semuanya sudah tercatat. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Nah, ini keyakinan akidah yang luar biasa, menjadikan kita tenang, Dan perlu kita diingatkan. Kita ingatkan diri kita sendiri, dan kita diingatkan juga oleh orang lain. Ya. Saya sering sampaikan, saya di rumah kadang-kadang saya marah, istri saya tegur, "Bi, qadarullah, Bi." Qadarullah. Mau protes sama Allah. Yang bikin musibah siapa? Allah. Tentu ada sebabnya kita sendiri. Tapi yang menimbulkan musibah tersebut apa? Allah, dengan sebab kita. Ya. Maka kata Alqamah ketika mengomentari ayat ma asaba min musibatin illa biiznillah, tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Alqamah rahimahullah taala, huwa rajulu tusibuhul musibah fa ya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Dia adalah seseorang. Ini cerita tentang seorang yang terkena musibah. Kemudian dia sadar bahwasanya musibah tersebut dari Allah, datang dari Allah. Ya, maka dia pun ridha dan dia pasrah. Maka kalau kita tahu yang kasih musibah Allah, udah kita tahu ini pas. Allah yang lebih tahu tentang wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah tahu musibah ini memang pantas buat kita, memang pas buat kita, sebagai obat bagi kita, mengurangi dosa-dosa atau untuk mengangkat derajat. Allah lebih tahu kadar musibah tersebut. Karena yang menciptakan musibah ini adalah Maha berilmu, Maha adil, Maha sayang kepada hamba-hambanya. Sudah selesai. Makanya kalau terkena musibah, segera kita ucapkan kata-kata yang menunjukkan ini semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kena musibah kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu terkena musibah kita bilang qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini semua takdir Allah dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ini semua mengembalikan kita kepada akidah. Kita terkena musibah, kita bilang alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Sebagaimana kita memujinya tatkala kita dapat kenikmatan, kita juga memujinya ketika kita terkena apa? Musibah. Kan di balik ini pasti banyak hikmah. Ya. Kalau kita terkena musibah, kita mengatakan Allah ma'jurni fi musibati hadza wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari balik musibah ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Ucapan-ucapan seperti ini menenangkan hati kita. Tatkala kita tahu dari Allah Subhanahu wa taala, selesai urusan. Allah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan tentang manfaat musibah. Di antaranya beliau mengatakan musibah menghilangkan penyakit hati. Kalau seorang tidak terkena musibah, mungkin dia akan tertimpa dengan penyakit hati yang banyak. Mungkin sombong, mungkin angkuh. Dia mengatakan terkena penyakit Fir'aun. Fir'aun kenapa menjadi sombong dan angkuh? Karena dia mendapatkan kenikmatan, kekayaan, tahta dan jabatan dalam waktu yang lama. Disebutkan umurnya panjang. Ada yang mengatakan ratusan tahun. Intinya dia umur panjang. Kekayaannya semakin luas. Maka kekayaan yang lama seperti ini dan umur yang panjang, kesehatan yang berkelanjutan, berkesinambungan, buat dia lupa diri. Sehingga akhirnya dia merasa dirinya Tuhan. Kenapa dia mungkin tidak pernah sakit, mungkin tidak pernah mungkin tidak pernah sehingga kenikmatan yang terus-menerus buat dia sombong dan angkuh tanpa dia sadari. Manusia seperti itu. Kita ini lemah hati kita. Ketika kita dapat nikmat terus, sukses terus, kita sombong. Enggak bisa kita hindari. Sombong. Enggak usah juara dunia. Mungkin kita juara kampung aja udah, saya juara. Di kampung doang. Di kampung saya enggak pernah kalah. Di mana? Di kampung. Ya sudah, kamu juara kampung. Gimana kalau juara dunia? Di mana kalau? Tapi Allah dengan kasih sayang terkadang buat kita gagal, buat kita terkadang rugi, buat kita terkadang kalah. Ya. Agar hati kita terkontrol. Terkadang kita sakit agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musibah-musibah ini layaknya obat.
Yang kasih obat bukan dokter, yang kasih obat Allah yang lebih tahu tentang apa yang pantas bagi kita. Kalau dokter saya kita percaya, dokter kasih obat, oh kamu sakitnya ini, setelah diperiksa maka kamu dilihat darahnya begini, obatnya begini, sehari 3 kali, sekali minum berapa kapsul misalnya. Kita percaya karena dia tahu tentang penyakit kita. Dia sudah periksa dan dia tahu tentang penyakit kita. Nah, ini sekedar logika sederhana, walillahil mathalul a'la, bagi Allah perempuan yang lebih tinggi. Allah lebih tahu tentang kita. Allah lebih tahu tentang masa depan kita. Allah tahu tentang kondisi kita. Allah lebih tahu tentang hati kita. Ketika Allah kasih obat, itu yang lebih pantas buat kita. Maka kita terima aja. Terima bahwasanya dari Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah di balik itu. Kalau tidak, maka seandainya Allah tidak kasih kita musibah, mungkin kita sombong, mungkin kita angkuh, mungkin kita ujub. Kalau sudah ujub, langsung masuk dalam neraka jahanam. Jadi kalau terkena musibah, kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya di antara akidah yang benar, Nabi SAW mengatakan, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang dicatat oleh Allah mengenaimu tidak akan bisa meleset. Jadi akan bisa meleset. Kau pergi sana kemari pasti kena. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Yang meleset darimu tidak akan mengenaimu, tidak akan mengenaimu. Ya, tidak akan mengenaimu. Ya. Kalau sudah dicatat pasti kena. Ya. Ada kawan dulu, seorang ustaz, dia sering bawa apa namanya bantuan ke daerah konflik, di antaranya waktu pergi ke Syam, ke Suriah, dia bawa bantuan. Saya diceritain sama teman yang berjalan sama dia, bukan dia yang cerita, tapi teman guru saya tersebut. Suatu hari dia ke suatu tempat ada penyerangan. Maka ustaz tersebut sedang duduk di suatu tempat. Kemudian dia seperti gelisah, kemudian dia pergi. Tahu-tahu bom jatuh di lokasi dia, Pak. Duduk. Artinya kalau memang tidak tercatat maka tidak akan kena. Tidak akan kena. Tapi kalau mau menghindar, kalau waktunya kena, maka kena. Contoh ada seorang kaya raya tinggal saya diceritain, ada kawan tinggal di Menteng, orangnya terkenal. Dia ketika pandemi, dia tidak mau keluar rumah. Sama sekali tidak berinteraksi dengan orang. Pandemi 3 kali kan, serangan pertama, kemudian apa? Yang kedua apa? Delta, yang ketiga apa? Omikron. Yang pertama dia tidak keluar, dia selamat. Dia kaya raya, mobilnya sekian, rumahnya mewah. Yang kedua Delta, dia juga selamat. Dan dia di rumah tidak mau keluar sama sekali, dan selamat, virus tidak masuk di rumah. Tidak ada yang datang ketemu dia di rumah, pokoknya semuanya steril. Subhanallah, ketika Omikron, rumahnya butuh renovasi. Dia butuh renovasi, dia pergi ke hotel. Di hotel kena Omikron, meninggal akhirnya. Kalau Allah catat meninggal, dan apa? Meninggal. Mau apa? Oleh karenanya kalau kita tahu semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lebih tentram apapun yang mengenai kita sabar. Jadi kalau antum pulang diomelin istri, antum bilang sama istri, istriku, omelanmu telah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Qadarallah ma syaa. Alhamdulillah ala kulli hal, istriku. Allah majurni fi musibati hadza, bilang depan dia. Ya Allah, berilah aku pahala atas pameran ini ya Allah. Dan beri yang lebih baik, digantilah dengan yang lebih apa? Lebih baik. Baik, mungkin ini sajalah, enggak usah banyak-banyak yang mesti sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan, wallahu taala a'lam bis-shawab. Ada yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika disebutkan bahwa semua apa yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Nah, saya bingung memahami antara kodok sama kodar. Terus kemudian ada ayat Allah yang lain menjelaskan kodok dikatakan bahwa kodok apa takdir kita yang sudah ditentukan itu adalah jodoh mati. Salah satunya jodoh. Kemudian soal jodoh ini ada ayat yang lain menyebutkan bahwa laki-laki yang
Semua yang terjadi sudah ditakdirkan, dan itu diantara konsekuensi dari Allah Maha Pencipta, Allah Maha Berilmu, dan Allah Maha mengatur segalanya. Saya sering sampaikan logika sederhana biar kita mudah pahami. Seorang arsitek kalau ingin membuat bangunan, atau seorang developer atau seorang kontraktor ketika ingin bangunan, dia akan menyiapkan segalanya. Dia akan gambar, dia akan tulis RAB-nya, ya tidak. Setelah itu dia perkirakan dalam waktu sebulan akan jadi, kemudian dia eksekusi. Namun karena developer atau kontraktor, arsitek itu adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, maka sering tidak sesuai dengan yang diharapkan. Di tengah-tengah eksekusi ternyata gambarnya dirubah. Wah, ini karena kurang pas. Dia tahu ada kesalahan di situ. Di tengah-tengah eksekusi ternyata pekerja kurang, ada yang sakit, akhirnya molor pekerjaannya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi banyak hal yang membuat dia berubah di tengah jalan. Kenapa? Karena ilmunya kurang. Karena dia tidak sempurna, sehingga demikian yang terjadi pada arsitek, pada developer, pada kontraktor ketika menjalankan pekerjaannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala sebelum meng-create alam ini, menciptakan semua yang terjadi di alam semesta ini, Allah sudah menulis terlebih dahulu. Ini sederhananya. Allah tulis dalam Lauhil Mahfuz. Makanya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan terkait hal ini adalah pena. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan pena. Faqala lahu, Allah berkata, "Uktub." Wahai pena, tulislah. Pena bertanya, "Wa madza aktub?" Apa yang aku tulis? "Uktub ma huwa kainun ila qiyamis saat." Tulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Selesai. Tulisan tersebut tidak akan berubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Artinya tidak bakalan berubah. Karena perubahan catatan tersebut menunjukkan kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan al-qadar qudratullah. Takdir itu menunjukkan maha kuasa Allah. Karena sebelum Allah menciptakan, mengeksekusi, Allah sudah tulis terlebih dahulu tentang apa rencana yang akan Allah buat yang tidak akan berubah. Makanya di antara kritikan terhadap misalnya dalam kitab-kitab suci terdahulu seperti Bible disebutkan Allah menyesal. Dalam beberapa pernyataan dikatakan Allah menyesal. Nah, penyesalan itu dibangun di atas ketidaktahuan, paham? Dalam Islam Allah tidak boleh menyesal. Allah sudah tahu apa yang dia lakukan. Tidak mungkin ada namanya penyesalan. Sudah disebutkan Allah menyesal menciptakan manusia, ternyata manusia akan melakukan kerusakan. Beda dengan Allah, sebelum Allah ciptakan Adam, Allah tahu Adam akan melakukan kerusakan atau tidak? Allah tahu atau tidak? Tahu, tidak perlu menyesal, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Jadi semua yang terjadi dalam Islam semua sudah ditakdirkan. Cuma kita tidak pernah tahu takdir tersebut. Apa takdir kita nggak bakalan tahu. Yang kita tahu Allah kasih aturan. Takdir tersebut Allah turunkan dengan aturan. Siapa yang begini maka begini, siapa yang begini maka begini. Tinggal kita jalankan apa? Aturan. Jadi tidak ada katanya kita berusaha kemudian takdir berubah, nggak ada. Apa yang kita usahakan pasti sesuai dengan apa? Takdir. Tapi kita nggak tahu takdir kita. Yang Allah kasih tahu, kamu kalau baik masuk surga, kalau jahat masuk apa? Neraka. Dan tidak ada yang maksa kita. Meskipun apa yang kita lakukan semua sudah tercatat. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua sudah tercatat, jodoh sudah tercatat. Seorang dapat istri modelnya begini sudah dicatat. Ustadz, ini jodoh kok istri saya modelnya begini, sudah tercatat enggak? Sudah. Buktinya sudah terjadi. Ini emang di luar catatan. Kalau ada yang terjadi di luar catatan berarti Allah tidak sempurna. Maaf. Konsekuensi dari Allah Maha Pencipta, Maha segala sesuatu. Dia sebelum mencipta dia sudah mengetahui segalanya. Gambaran kita RAB-nya sudah lengkap, sistem sudah lengkap, tinggal dieksekusi. Beda dengan manusia yang penuh dengan kekurangan. Sudah nyatat, sudah bikin program dirubah-rubah, tambahin, dikurangi, ini molor dan macam-macam. Adapun Allah tidak demikian. Dari sini jangan terlalu sibukkan takdir saya apa. Yang perlu kita sibukkan, saya tempuh sebab, berusaha sebaik-baiknya. Kalau ternyata ada sesuatu, bilang qadarullah, berarti memang takdirnya begini. Berusaha cari istri soleha, sudah masuk di biro jodoh, sudah ini daftar begitu dapatlah kayak begini. Ada contoh, ini kisah nyata ya.
Ada seorang penuntut ilmu, dia sekolah di suatu sekolah. Kemudian setiap hari dia melewati sebuah TPA. Dia lihat ada seorang wanita cantik pengajar TPA di situ. Dia sering lihat dia sudah. Akhirnya dia tanya sama anak-anak kecil yang diajar. Dek, itu ustazahnya namanya siapa? Taruhlah namanya Aisyah misalnya. Taruhlah namanya siapa? Aisyah, Om. Akhirnya dia bilang, saya ingin ngelamar, ada pengajar namanya Aisyah. Sudah, akhirnya kamu usahakan. Iya, gimana ngajar di TPA itu? Temannya usahakan. Akhirnya cocok. Temannya tanya, kamu perlu nazar enggak? Oh, enggak perlu nazar. Saya tiap hari sudah lihat. Akhirnya oke semua. Dia pede tidak mau nazar. Akhirnya ketemulah di rumah calon mertuanya. Pertemuan sudah ini ya, namanya meskipun tidak perlu nazar, yang penting dia sudah setuju, ya harus ada pertemuan lah sama mertuanya. Ketika dia datang, si Aisyah ini disuruh menghidangkan minuman, makanan. Maka calon mertuanya mengatakan, "Dek, inilah Aisyah." Kok beda? Aisyah ini kok gemuk? Ternyata waktu dia tanya sama anak-anak itu salah kasih tahu. Ternyata pengajar TPA ada 2. Subhanallah, karena dia malu, dia tidak enak, dia lanjutkan pernikahan. Dan alhamdulillah sekarang nyaman punya anak. Itu namanya apa? Takdir. Sudahlah. Jadi semua sudah ditakdirkan. Kita sekarang di sini pun ditakdirkan, istri kita sudah ditakdirkan. Apakah langgeng juga sudah ditakdirkan? Apakah cerai juga sudah ditakdirkan? Apakah istri nambah juga sudah ditakdirkan? Apa enggak nambah-nambah juga sudah ditakdirkan? Apa jomblo abadi juga semua sudah ditakdirkan. Tapi karena kita enggak tahu takdir kita, yang bisa kita lakukan berusaha. Jadi enggak ada namanya takdir dirubah sama Allah, itu enggak ada. Kalau takdir dirubah sama Allah berarti Allah tidak sempurna. Mudah-mudahan bisa dipahami secara sederhana. Allah alam bisawab. Waalaikumsalam. Apa sifat apa? Oh ya. Dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan kondisi kita saat ini yang begitu hedonis, begitu materialistis dan sangat berbiasa, dan juga versus dengan produktivitas yang sampai misalnya kita usahanya hanya sedikit tapi dibilang itu takdir. Jadi terima kasih. Tentunya saya sudah singgung tadi, namanya takdir bukan berarti kita pasrah tanpa berusaha ya. Makanya Nabi mengatakan i'malu, beramalah, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, semuanya akan diarahkan kepada takdirnya. Tapi Rasulullah mengatakan apa? I'malu, berusahalah. Makanya ketika Rasulullah SAW bicara tentang burung, kata Rasulullah SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, Allah akan kasih rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Burung itu pergi di pagi hari terbang dalam kondisi perut kosong, balik dalam kondisi perut sudah penuh. Rasulullah contohkan burung itu berusaha atau tidak? Dia berikhtiar, dia pagi-pagi sudah terbang. Mungkin kita masih tidur, dia sudah terbang, sudah berkicau sana kemari ya. Kita bangun tidur sudah WhatsAppan, belum berkicau. Burung sudah berkicau terbang sana terbang sini, dan dia pergi dalam waktu jarak yang jauh, kemudian dia balik dan dia tawakalnya tinggi. Padahal kemampuan dia untuk berpikir kurang, tidak seperti manusia cerdas. Ya paling dengan fitrahnya, dengan instingnya, tapi dia dapat makanan. Nah, manusia sebagaimana burung saja instingnya menunjukkan dia harus berikhtiar, apalagi kita manusia. Maka dalam mencari nafkah kita harus berusaha. Kalau kita sudah berusaha, bukan juga sampai jatuh bangun, enggak juga, kita berusaha sewajarnya, yang artinya tetap tanpa kita meninggalkan ibadah kita kepada Allah. Rasulullah SAW berkata dalam satu hadis, "Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Sungguhnya Jibril membisikkan kepadaku, kepada jiwaku, bahwasanya satu jiwa tidak akan meninggal sampai rezekinya sempurna. Wattaqullaha fa ajmilu fit talab. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dan ajmilu fit talab, yaitu carilah rizki dengan tidak ngoyo dan tidak malas, sedang-sedang.
Jangan terlalu forsir, ya. Sampai tiap hari kerja 20 jam, tidur cuma 4 jam tiap hari, enggak juga begitu. Kerja, karena kalau kamu kerja seperti itu, kamu enggak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja yang bersungguh-sungguh, bukan malas, bukan juga terlalu berlebih-lebihan. Lembur tiap hari, lemburnya 4 jam, ya. Enggak juga jadi bos, begitu saja. Oleh karenanya bukan berarti malas, enggak, berusaha. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu ma halal", ambillah yang halal, wada'u ma haram, dan tinggalkan yang haram. Jadi ketika meskipun rezeki kita sudah ditakdirkan, tetap kita berusaha. Sebagaimana ajal kita ditakdirkan enggak? Ditakdirkan, tapi kan kita berusaha. Kita berusaha kalau ada penyakit kita pakai masker, kita berusaha kalau sakit kita berobat, meskipun ajal kita sudah ditentukan. Tapi takdir tersebut tidak menyuruh kita untuk diam, tidak, tetap ikhtiar. Tetap apa? Ikhtiar, namun kita tidak tahu ajal kita bagaimana, sebagaimana kita tidak tahu rezeki kita bagaimana. Subhanallah, ada orang kelihatannya enggak punya apa-apa, tiba-tiba dia kaya raya. Ya, ada seorang, saya ketemu orangnya, tapi saya tahu kisahnya dari ustadz yang lain. Orang ini dia menikah dengan seorang wanita. Wanita tersebut beda agama. Kemudian wanita tersebut diusir oleh keluarganya, tapi dia ingin menyelamatkan wanita ini. Akhirnya dia nikah wanita tersebut. Ketika dia menikah, dia enggak punya apa-apa. Sampai untuk malam pertama dia tidak punya uang untuk sewa hotel. Ini malam pertama dia enggak punya apa-apa. Datang pada seseorang, kemudian dia bilang, "Saya bisa pinjam kamar enggak? Saya enggak punya uang. Tapi nanti saya akan bayar kalau saya punya uang." Kata orang tersebut, "Itu kamar kosong tapi enggak ada isinya apa-apa." Kata dia, "Enggak apa-apa." Akhirnya dia malam pertama pakai kardus kartun. Dia malam pertama di situ dengan wanita tersebut. Miskin atau tidak? Miskin. Kemudian lama kelamaan sekarang udah kaya raya. Saya dengar omsetnya, wallahu alam, ada yang bilang 1 M per bulan. Dan istrinya sudah 3 kalau tidak salah. Maksudnya tapi coba dia melakukan usaha pertama ingin menyelamatkan seorang, ada sebab-sebabnya, meskipun sudah ditakdirkan, tapi ada sebabnya. Pertama dia ingin menyelamatkan seorang, kemudian dia tetap berusaha meskipun dalam kondisi tidak punya, tapi dia berusaha, dan akhirnya Allah berikan dia rezeki yang banyak. Ya, akhirnya banyak orang seperti itu. Dulu saya ketemu ada seorang di Madinah, datang ikut ngaji sama saya, miskin, ini sekarang udah kaya raya, miliarder, masih muda, jauh lebih muda daripada saya. Rezeki amat. Tapi dia berusaha, bukan dia malas-malasan. Mau saya, tugas kita berusaha, jangan terlalu ngoyo berlebih-lebihan, dan jangan juga malas. Apa yang Allah berikan kita terima. Sebagaimana kita tahu ajal sudah ditentukan, kita yakin waktunya mati. Tapi kita kan berusaha, kita olahraga, kita pilih-pilih makanan, yang kolesterol kita tinggalkan, atau kita makan kolesterol terus habis itu minum obat kolesterol, kan usaha. Tapi waktunya mati, yang sehat-sehat atau mati juga banyak. Lagi sekarang banyak sehat, kuat-kuat atau mati. Sedang olahraga untuk menghindarkan kematian, justru mati ketika olahraga. Banyak atau tidak? Banyak. Banyak ada orang lagi telepon istrinya, mati ketika telepon. Bayangkan, lagi telepon terus apa? Mati. Ada yang lagi ngobrol, tahu-tahu mati. Lagi ngobrol biasa tahu mati. Tanpa ada penyakit sebelumnya. Jadi tetap usaha dan berdoa kepada Allah. Di antara usaha adalah berdoa. Jangan bersandar kepada takdir kemudian apa? Malas-malasan. Baik, demikian saja. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit iblis. Kalau mewarisi mungkin tidak. Tapi muncul dalam hati kita penyakit apa? Iblis. Karena kita bukan keturunan iblis ya. Iblis dari jin, kita dari apa? Manusia. Tapi manusia itu memiliki hati yang potensi untuk terkena penyakit-penyakit. Ya. Di antaranya, contohnya Allah mengkisahkan tentang kisah Kabil dan Habil. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Jadi Kabil cemburu kepada adanya Habil. Karena pemberian Kabil tidak diterima, pemberian Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala aku telah dia bunuh adiknya sendiri. Ini penyakit apa? Karena hasad. Karena hasad. Makanya dikatakan awwalu dzambin usiya fis sama al hasad wa awwalu dzambin usiya Allah fil ardi al hasad.
Dosa pertama yang dimana Allah dimaksiati di langit adalah hasad, yaitu hasadnya iblis kepada Adam. Dan dosa pertama di dunia yang terjadi adalah hasadnya Kabil kepada Habil. Kalau dikatakan penyakitnya sama-sama, tapi kita tidak mengatakan kita mewarisi penyakit apa? Iblis, karena iblis dari jin, kita dari apa? Dari Nabi Adam alaihissalam, tetapi penyakit yang sama bisa timbul. Penyakit sama bisa apa? Timbul. Terlebih lagi iblis membisikin berbagai macam penyakit hati sehingga seorang bisa tertular. Bisa tertular. Maksud saya kalimat mewarisi mungkin kurang pas, tapi tertular iya. Tertular penyakit apa? Penyakit iblis seperti sombong, angkuh, merasa tinggi. Ana khairun. Sekarang banyak orang terkena penyakit iblis. Hasad banyak tidak? Banyak. Mentang-mentang dengan suku atau saya lebih baik, kata iblis, saya lebih baik daripada kamu, hai Adam. Saya dari api, kau dari apa? Tanah. Sekarang banyak orang sombong, saya dari kabilah ini, kamu kabilah apa? Saya kabilah ini, kamu kabilah apa? Kamu kabilah ini kan? Suku ini kan? Suku Indomie kan? Saya kabilah. Kabilah saya ini. Bahkan di antara kabilah terkadang saling. Itu dari mana? Dari tertular dari iblis. Padahal Allah berkata, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di sisi Allah adalah yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Tapi demikian saja. Silakan deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Ya. Wallahu alam, saya bilang pengalaman adalah pelajaran guru yang paling berharga. Kita pengalaman tahun lalu, ini kenyataan pahit. Ketika ada dua pilihan, sampai bercerai antara suami apa? Istri. Cerai loh, bukan macam-macam. Cerai. Kakak adik ribut, guru sama murid bertengkar. Teman sama teman bertengkar. Saya punya murid ngaji sama saya, yang satu pilih nomor 1, yang satu pilih nomor 2. Ribut. Kemudian ribut, bertengkar, ini, kemudian nomor 1, nomor 2 bersahabat. Selesai kan? Itu pelajaran bagi kita. Artinya silakan antum pilih yang terbaik menurut antum, tapi tidak usah terlalu benci berlebihan. Tidak usah juga terlalu ikut-ikutan men-share yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Kita berhak untuk memilih. Milih, kita bisa menilai, tinggal pilih, selesai. Tapi tidak perlu kemudian ribut-ribut. Orang yang kita benci tersebut suatu saat bisa berubah jadi baik. Gitu tidak? Bisa. Ya. Orang yang kita cintai tersebut bisa jadi berubah jadi buruk. Ya tidak? Bisa terjadi. Ya sekarang yang ada di depan kita, kita pilih yang menurut kita terbaik. Yang sesuai dengan kriteria seorang pemimpin, pilih yang terbaik, berdoa, dan kita berdoa, Allahumma wali alaina khiyarana, ya Allah berikanlah kepada kami pemimpin yang terbaik. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan akhirnya gara-gara itu, ini hanya acara 5 tahunan, pilih selesai. Jangan ribut sama kakak, ribut sama adik, bertengkar sama ini, sampai cerai. Banyak orang stres. Dia cerai-cerai, ternyata kita dicerai, mereka bergabung. Terus kita pusing sendiri. Demikian juga para dai. Para dai tidak perlu besar-besar, karena semua orang butuh ngaji. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 butuh ngaji enggak? Butuh ikut pengajian. Kalau saya misalnya pilih nomor 1 atau pilih nomor 2, yang nomor 3 saya pilih nomor 1 misalnya, nomor 2, nomor 3 enggak suka sama saya. Karena namanya tidak bisa dia, Ustaz ini ngawur, dia enggak tahu data. Dia sudah, memang saya tidak tahu data. Makanya saya pilih diam-diam. Kalau saya pilih pun saya apa? Diam-diam. Saya tidak mau bicara politik sama sekali. Saya punya hak memilih, antum juga punya hak memilih. Ini tapi bukan kancah saya. Kenapa kalau saya bicara politik saya harus punya data? Sementara saya jarang ikut medsos, data saya tidak ada. Kalau antum mau tahu saya pilih apa, itu pribadi saya. Tapi kata saya bilang semuanya butuh ikut pengajian. Orang mabuk perlu kita dakwahi enggak? Perlu semuanya. Kalau anggaplah itu orang itu jelek, itu juga perlu kita dakwah. Jadi antum boleh pilih, tapi jangan ribut-ribut lah. Percuma antum ribut-ribut, masalah duniawi ribut bukan. Masalah duniawi ribut, masalah jabatan pimpinan. Oke, sudah ya? Satu lagi. Kita paham bahwa demokrasi itu pancasila, dan saya mau bertanya, mungkinkah ada celah bagi kita untuk mengikuti pola demokrasi ini menuju tenteramnya kehidupan berakhlak NKRI yang kita cintai di masa akan datang? Mungkin bisa dijelaskan secara nasional. Apa yang dijelaskan? Penjelasannya adalah
karena banyak ulama yang menyampaikan bahwa demokrasi adalah haram untuk kita. Terlepas dari permasalahan tersebut, kita dalam kaidah kita ada pembahasan namanya irtikabu akhafadh dhararain, yaitu menempuh kemudaratan yang lebih apa? Ringan. Dua-duanya mudarat, tapi ada kemudaratan yang lebih ringan. Bukan berarti kita mendukung kemudaratan tersebut. Contohnya banyak, seperti seorang Arab Badui yang masuk di masjid. Ketika dia masuk di masjid, dia kencing. Di hadapan para sahabat cuma dua pilihan. Dibiarkan kencing sampai selesai atau dihentikan. Berhenti. Kemungkinan pertama suruh kencing terus sampai selesai. Mudarat atau bukan? Mudarat. Kencing di Masjid Nabawi, bukan di Baitul Ma'mur. Di Masjid Nabawi dia kencing. Yang kedua itu mudarat. Yang kedua kalau dibentikan tiba-tiba, kalau selangnya bisa ditutup tiba-tiba dia pasti sakit. Atau tiba-tiba akan berhamburan, dia balik malah kacau. Bukan berarti jangan sampai dipahami kita dukung kencing di masjid, enggak. Tapi kita tahu ada kemudaratan yang lebih ringan yang kita tempuh, yaitu biarkan dia kencing sampai selesai. Paham? Seperti juga ketika Nabi Khadir naik sebuah kapal tersebut setelah naik gratis sama Nabi Musa, naik kapal gratis, justru kapal tersebut dirusakin oleh Nabi Khadir. Sampai Nabi Musa tegur, kenapa kau rusak? Sudah kita naik gratis malah dirusakin. Maka Nabi Khadir menjelaskan, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr faratu an aiba. Ini kapalnya orang miskin. Saya ingin rusakin. Kenapa? Kalau saya tidak rusakin akan dirampas kapal ini. Karena kapalnya bagus akan dirampas oleh seorang raja yang zalim. Di hadapan Nabi Khadir cuma dua pilihan. Kapalnya dirampas, dan ini mudarat lebih besar, atau kapal dirusakin, mudarat tapi lebih ringan. Mana yang dipilih? Yang mudarat lebih apa? Ringan. Maka dalam kehidupan ini ada yang namanya memilih mudarat yang lebih ringan, meskipun mungkin kita tidak setuju dengan kondisi yang ada. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya maksudkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.